Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan satu dari beragam alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional, sehingga dalam prosesnya tidak mungkin terjadi dalam waktu yang singkat. Hal atau kriteria dasar yang menentukan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada kemampuan organisasi. Kemampuan organisasi mengambil keputusan sangat penting terhadap masa depan perusahaan, sehingga proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara tepat. Yang kedua ada tenaga kerja yang tersedia. Sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki kualitas tertentu. Kualitas tenaga kerja ini sangat menentukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang ketiga adalah budaya organisasi. Suatu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang di dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah budaya organisasi. Keputusan yang diambil akan sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi tersebut. Yang keempat, ada lingkungan. Ada lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan eksternal bisa sebagai pertimbangan untuk menentukan suatu keputusan yang diambil di dalam sebuah organisasi. Dampak proses keputusan yang diambil tanpa memperhatikan kriteria-kriteria tersebut. Yang pertama, keputusan tidak sesuai dengan tujuan atau target organisasi. Yang kedua, keputusan yang diambil tidak bisa dijalankan dengan baik karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, lingkungan organisasi tersebut menolak keputusan yang telah diambil. Konsep proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada inteligensi. Inteligensi adalah proses melakukan pengamatan dari beberapa sumber informasi yang akan dikelola sebagai sebuah pertimbangan pembuatan keputusan. Yang kedua, ada desain. Desain ini adalah proses menentukan, menganalisis bagaimana cara yang dilakukan dalam pengambilan keputusan yang tentunya paling sesuai dengan organisasi tersebut. Yang ketiga, ada pemilihan, yaitu proses memilih jalur tertentu yang tepat untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Yang terakhir, ada evaluasi hasil. Dari keputusan yang diambil, belum tentu mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Maka perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui apakah keputusan yang diambil tepat atau tidak, dan untuk memperbaiki keputusan yang tidak tepat. Selanjutnya ada model pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, rasionalitas. Didasarkan pada gagasan yang dibuat oleh manajer dan atasan. Yang kedua, perilaku. Pengambilan antara praktisi dan akademis berbeda. Dalam prakteknya, mereka melibatkan intuisi dalam mengambil keputusan. Intuisi adalah kemampuan untuk memahami sesuatu hal tanpa penalaran rasional dan intelektual. Yang terakhir, ada model perspektif dan deskriptif. Teknik pengambilan keputusan. Yang pertama, ada teknik kreatif. Yaitu seorang manajer harus secara aktif menggali potensi dari anggota organisasinya. Yang kedua, ada teknik partisipatif, yaitu melibatkan anggota dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, ada teknik pengambilan keputusan modern, yang melibatkan kemajuan teknologi dan informasi dalam mengambil keputusan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.